Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu pagi menjelang siang tanggal 16 Juli tahun 2023, di mana pada hari ini kita akan beribadah dan melakukan perjamuan kudus. Untuk itu sediakanlah roti, anggur, hosti atau biskuit, dan juga sirup atau teh untuk perjamuan kudus nanti. Marilah kita fokus hanya kepada Tuhan, supaya kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran pada hari ini. Untuk itu, mari kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa buat kasih setiamu, kemurahanmu, sehingga pada hari ini, hari Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu, dan juga memberitakan firman-Mu di masa-masa akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kiranya dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini, Allah Roh Kuduslah yang memimpin kami. Dan kami mohon kehadiran Tuhan Yesus di tempat tinggal Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang mengikuti ibadah ini, dan juga di House of Warlot di Sentul City. Ibadah dan perjamuan kudus ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, sepenuhnya
supaya kehidupan memanjang senantiasa, supaya kehidupan memanjang senantiasa, supaya kehidupan memanjang senantiasa. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil nanti dari kitab Wahyu pasal 16. Mari kita sediakan kitab Wahyu pasal 16, kita akan baca nanti mulai dari ayat 12 sampai 16. Temanya tentang perang Armagedon. Ini adalah perang dunia terakhir menurut versi Alkitab ya. Untuk itu, mari sebelum pemberitaan firman kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih untuk waktu kesempatan yang berharga ini. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, urapilah kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengarkan, supaya dengan urapan Tuhan, hadirat Tuhan, firman-Mu tidak lewat begitu saja, tetapi menjadi kekuatan, pedoman bagi kami menjalani kehidupan kami sebagai duta-duta Kristus di akhir zaman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Lalu aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita bahas masa kesusahan 7 tahun ya, di mana yang disebut antikris, kalau di sini dikatakan si binatang ya, itu berkuasa ya di bumi. Tapi kita tidak usah khawatir, karena di masa 7 tahun kesusahan besar itu kita sebelumnya sudah mengalami pengangkatan. Jadi kita tidak alami, tetapi kita perlu tahu juga sebagai pengetahuan ya. Supaya kalau orang berbicara apa itu perang Armagedon, kita tahu apa itu ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, peristiwa perang Armagedon ini adalah di masa akhir kesusahan besar 7 tahun itu. Jadi di akhir 7 tahun terjadilah perang Armagedon ini, yang dimulai dengan pencurahan cawan murka Allah yang keenam. Ada 7 cawan murka ya. Yang pertama dulu adalah meterai, ada 7 meterai, kemudian dilanjutkan 7 sangkakala, dan yang terakhir hukuman Tuhan berupa 7 cawan murka Allah.
Dan kita sampai sekarang di cawan yang keenam, di mana terjadi peristiwa perang Armageddon. Sesuai dengan pembacaan tadi, pada waktu malaikat yang keenam mencurahkan cawan murka yang keenam itu, maka sungai yang besar yang ada di Timur Tengah, yang namanya Sungai Efrat, menjadi kering. Ya, dampaknya menjadi kering ketika cawan keenam ini dicurahkan ke bumi oleh malaikat Tuhan. Dan waktu Sungai Efrat yang mulai dari Irak terus memanjang sepanjang negara-negara di Timur Tengah itu kering, maka terbukalah buat bangsa-bangsa di timur untuk menyerang bangsa-bangsa yang ada di barat. Yang di barat itu diwakili oleh antikris dan pasukannya. Kenapa bangsa-bangsa timur ini menyerang ke barat? Karena kalau kita lihat di cawan kelima, malaikat Tuhan mencurahkan apa? Murka Tuhan ke atas kerajaannya antikris yang di barat itu ya, yang kita sebut bangsa-bangsa di bagian barat. Jadi waktu dicurahkan cawan murka ke kerajaannya antikris, kerajaan antikris makin lemah. Kerajaannya, negara-negara yang dikuasai antikris itu menjadi gelap, dan mereka tambah menderita sampai menggigit lidah mereka karena kesakitan. Itu bisa dibaca di Wahyu 16 ayat 10. Itu cawan murka yang kelima. Jadi dalam keadaan lemahnya ini, bangsa-bangsa yang dipimpin antikris, yang kita sebut saja bangsa-bangsa di barat, bangsa-bangsa di timur yang diprediksi akan dipimpin oleh negara Tiongkok. Kalau kita baca di bagian Wahyu pasal lain, bangsa di timur ini berlaksa-laksa jumlahnya, jadi sekitar jumlahnya 200 juta. Dan sekarang kalau diprediksi, bangsa yang memiliki pasukan sebesar 200 juta itu hanya negara Tiongkok. Jadi firman Tuhan ini sudah memprediksi. Padahal firman Tuhan ini dituliskan di tahun 90 Masehi lah. Dan ini sudah bukan diprediksi ya, sudah dibuatkan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes. Dan Yohanes menulis nubuat Tuhan Yesus ini kepada ketujuh jemaat yang ada di Turki sekarang, dan juga buat kita jemaat Kristus di akhir zaman. Jadi mari kita perhatikan apa itu perang Armageddon ya. Jadi waktu Sungai Efrat kering, bangsa-bangsa dari timur itu menyeberang sungai yang kering itu, Sungai Efrat itu, menyerang bangsa-bangsa barat yang dipimpin antikris, dan terjadilah pertempuran yang hebat yang letaknya di, kalau di ayat 16 dikatakan di Harmageddon. Harmageddon artinya tempat dataran Megiddo. Kalau kita sekarang pergi ke Holy Land di Israel, ada satu lembah yang namanya lembah Megiddo. Itulah yang diprediksi di Alkitab ini akan terjadi perang Harmageddon di tempat itu. Ya, lembah Megiddo itu kalau pergi ke Israel sekarang sangat-sangat subur. Dan menurut cerita dari salah seorang tour guide kami, di bawah lembah Megiddo itu ada pangkalan angkatan udaranya Israel yang sewaktu-waktu bisa terbuka pintunya, sehingga pesawat-pesawat terbang Israel yang canggih akan keluar dari lembah Megiddo itu menyerang ke tujuan yang sudah direncanakan. Jadi ditulis di Alkitab ini, di lembah Megiddo itulah terjadi perang Armageddon ya. Ini perang terjadi di akhir masa 7 tahun. Dan ketika mereka berperang, kalau kita baca di Wahyu 19, tiba-tiba langit terbuka. Jadi waktu perang antara bangsa dari timur dan bangsa dari barat, yaitu bangsa timur dipimpin oleh Tiongkok, dan kemungkinan Indonesia bergabung di situ ya, bangsa di timur, dan bangsa di barat dipimpin oleh antikris ya. Ketika perang terjadi, kalau kita baca di
Wahyu pasal 19, Wahyu sesudah ini, langit terbuka, ada penunggang kuda warna putih, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus turun dari sorga dan mau membantu bangsa Israel yang sudah kewalahan, yang sudah mau kalah. Dan waktu Tuhan Yesus turun dengan pasukannya, dengan pedangnya, dia menghancurkan semua musuh-musuhnya, yaitu gabungan antara bangsa timur dan barat. Jadi tadi bangsa timur dan barat sedang berperang Armageddon. Perhatikan ya, waktu terjadi perang di lembah Megiddo itu yang kita sebut perang Armageddon, ini perang dunia terakhir ya. Tidak ada lagi perang dunia berikutnya, karena ini yang terakhir. Tiba-tiba waktu peperangan terjadi di Armageddon itu, Tuhan Yesus turun, malah orang-orang yang sedang berperang ini bersatu mau melawan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita baca di Wahyu 19, Tuhan Yesus mengalahkan mereka dengan pedang yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus mengalahkan mereka dengan firman-Nya. Mungkin orang berpikir, kok bisa dengan berfirman Tuhan mengalahkan? Bisa. Sedangkan dengan berfirman Tuhan bisa menciptakan dunia ini. Apalagi cuma mengalahkan musuh-musuhnya Tuhan. Itu tidak berat buat Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pelajaran buat kita tentang perang Armageddon ini? Perang Armageddon ini sangat ngeri ya. Perang yang terakhir, dan peperangannya bukan saja di Israel, bukan, tapi terjadi perang dunia. Jadi mungkin di Indonesia juga ada perang, di Amerika ada perang, seluruh dunia terjadi peperangan yang disebut perang Armageddon. Kalau kita istilahkan sekarang bisa disebut perang dunia ketiga lah. Perang dunia pertama sudah, kedua sudah, perang dunia terakhir, perang dunia ketiga. Itu terjadi di lembah Megiddo, tapi terjadi juga di bangsa-bangsa lain. Ya, jadi perang Armageddon ini bisa diartikan dua hal, baik secara natural, secara alamiah, maupun secara supernatural. Secara naturalnya ialah begini ya, bangsa-bangsa secara nyata berperang, itu secara nyata ya. Tetapi secara supernatural, di alam roh juga terjadi peperangan antara pasukan malaikat Tuhan dengan pasukan iblis. Makanya dikatakan tadi pada ayat 14, dan roh-roh setan mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi berdasarkan firman ini, setan-setan yang kalau di dunia sekarang diwakili oleh paranormal, dukun-dukun, bisa melakukan perbuatan ajaib. Sehingga orang terpesona dan orang-orang akan mengikut setan-setan dan paranormal, dukun-dukun ini. Dan setan-setan ini ada tiga ya, yaitu naga yang jelas adalah iblis atau Lucifer. Kemudian ada binatang, itu antikris, dan ada nabi palsu. Jadi ini tritunggalnya iblis ya. Mereka menghasut pemimpin-pemimpin di dunia sehingga terjadi perang. Dan mereka menggiring mereka ke Armageddon, yaitu lembah Megiddo ya, di Israel. Jadi, tapi kita lihat terakhir Tuhan Yesus turun dari surga, membela pasukan Israel, dan Tuhan memenangkan pertempuran Armageddon itu. Dan selanjutnya Tuhan Yesus memerintah di bumi selama 1000 tahun, yang kita sebut kerajaan 1000 tahun. Nanti kita bahas minggu depan ya, di hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 tentang kerajaan 1000 tahun, lanjutan dari perang Armageddon ini. Jadi apa maknanya perang Armageddon? Pertama, marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusan, yaitu dengan setiap hari kita rajin berdoa, rajin baca firman, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan, dan hidup dalam kekudusan sebagai calon-calon mempelainya Tuhan Yesus. Supaya ketika Tuhan Yesus datang dalam peristiwa pengangkatan, kita akan terangkat dalam peristiwa pengangkatan itu. Jadi kita tidak perlu mengalami perang Armageddon.
Tetapi seandainya kita tertinggal waktu peristiwa pengangkatan, janganlah kita murtad. Sebab di masa 7 tahun antikris berkuasa, banyak orang percaya yang murtad karena takut disiksa, tidak tahan dianiaya. Oleh sebab itu, marilah mulai hari ini kita sungguh-sungguh hidup selaras dengan firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, dan tetap setia, bersaksi, dan melayani Tuhan Yesus, melayani sesama sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Demikianlah firman Tuhan tentang perang Armageddon, nanti dilengkapi oleh Oma Pala. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari, dan tim Warlot di rumah. Kita jumpa lagi. Saya menambahkan apa yang Opa tadi katakan, yang saya mau tekankan di sini. Kita dalam beberapa waktu yang lalu kita sudah kupas tiap wahyu sampai wahyu terakhir. Pembacaan ini mengenai akhir daripada penjelasan isi daripada cawan murka Allah yang ke-6. Isinya apa yang Tuhan mau buat di cawan itu. Ini yang pembacaan siang ini yang kita perlu tahu, kita perlu perhatikan. Nah, isi cawan itu tadi Opa sudah katakan, saya tidak mengulangi, tapi yang intinya roh-roh yang berpihak kepada kejahatan, dosa, itu yang dilakukan cawan murka yang kita baca pada siang ini, yaitu ada roh-roh yang diambil inti, roh najis dan sebagainya. Itu yang bergejolak di pembacaan kita pada siang ini, Wahyu 16, di cawan terakhir murka Allah, ya. Saya mau tambahkan hanya untuk menyimpulkan bagaimana Tuhan merencanakan semua awal kejadian sampai, saya ulangi lagi ya pembacaan ini, kan kita hayati bagaimana Tuhan yang begitu hebatnya merancangkan kehidupan dunia ini, menyelamatkan kita dari mulai penciptaan sampai kita jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya Tuhan menyelamatkan kita yang kita baca pada siang ini. Apa yang Tuhan buat di pembacaan kita ini, itu yang saya mau katakan, bahwa Tuhan yang kita harus contoh, dan itu berdampak, ya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan itu teratur, merancangkan, tidak asal merencanakan. Begitu lihat dosa langsung, tidak. Kita manusia demikian. Kita melihat sesuatu salah, kita langsung menjudge, ya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, semua ada cara, ada bagaimana kita bagaimana kita mengendalikan kehidupan dunia ini. Ada rambu-rambu yang saya tidak kupas lagi, saya tidak menjelaskan lagi. Saya percaya Bapak Ibu di rumah tahu itu. Ada aturan, ada yang harus kami anak-anak Tuhan, sebagai anak Tuhan harus melakukan, ya, dampaknya yang ini. Itu yang Tuhan, sedangkan kita, Tuhan merancangkan dengan keteraturan, ya. Pembacaan malam ini secara global, secara garis besar, dunia ini Tuhan rancangkan begitu hebatnya. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita sebelum kita tiba pada masa itu? Kita melihat sekarang kehidupan kita, lihatlah dengan mata Tuhan, bukan mata dunia. Saya dari berpangkal dari kitab pembacaan siang hari ini, kita melihat Tuhan dalam keteraturannya. Dalam setiap detail dia merancangkan itu, ya, dia atur itu, ya. Bukan dunia, bukan iblis yang atur, tapi Tuhan. Dia membalas semua kejahatan manusia. Begitu sabarnya Tuhan. Nah, apa yang kita tahu Tuhan Yesus dalam kehidupan akhir dari kitab pembacaan kita siang ini? Mari kita contoh Tuhan. Hidup kita harus bergantung. Saya ulangi lagi. Semua hidup kita bukan melihat dari kata orang. Kita melihat Tuhan. Apapun kejadian di dalam kehidupan kita, lihatlah Tuhan mau berbicara apa.
Tuhan mau bertindak apa terhadap kita. Mungkin ada hal-hal yang kita buat, ya, mungkin yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tapi di situ Dia tegur, bukan selalu kalau kita lihat Tuhan itu Tuhan sudah tegur, Tuhan marah. Tuhan tidak gampang marah, Bapak Ibu di rumah, ya. Tidak sebagaimana yang kita gambarkan, khususnya anak-anak Tuhan. Saya melihat hal itu sering, ya. Tuhan itu berbicara sebelum terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah mengingatkan. Nanti sudah terjadi, kadang-kadang kita mengatakan Tuhan marah. Tuhan tidak. Kalau Tuhan menegur, ada sesuatu kita harus terima. Jadi itu saya katakan bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita harus bersandar dengan Dia. Nah, Tuhan mau hidup kita itu berpikiran seperti Tuhan, bertindak seperti Tuhan. Nah, itu semua ada di firman. Kita tidak perlu cari, tapi kita harus intim dengan Dia. Kita dekat dengan Dia. Makin dekat, makin keintiman. Maka segala apa yang kita pikirkan, lakukan, kita ucapkan, semua itu ada Tuhan di situ. Tidak, saya katakan tidak susah dengan Tuhan. Cuma kita harus sadar diri dulu. Kita sebagai orang percaya, patokan kita, tuntunan kita adalah Tuhan. Nah, dengan melihat bacaan ini saja siang hari ini, kita sudah melihat Tuhan begitu hebat. Yang hebat pun Tuhan rancangkan dengan keteraturan, pembalasan. Ini yang kita baca pada siang ini. Itulah tindakan-tindakan Tuhan terhadap orang yang melawan, ya, umat manusia yang melawan Dia. Nah, bagaimana kita, saya ulang lagi, saya kembali, mari kita hidup dengan Tuhan. Tuhan akan berbicara banyak dengan kita. Kita tidak akan, bagaimana kita buat hidup kita tidak asing dengan Tuhan, ya. Walaupun kita tahu, kita harus kenal diri kita harus kenal Tuhan. Dan Tuhan bagaimana dengan tindakan Tuhan terhadap kita. Tuhan tidak seharus langsung, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan selalu berpikir ini hukuman. Tidak ada. Tuhan tidak pernah menghukum anak-anaknya. Tapi keadaan kita yang keluar dari jalur Tuhan, itulah yang dicaplok oleh iblis. Itulah penderitaan. Di luar Tuhan selalu ada penderitaan, tidak. Di dalam Tuhan tidak. Di dalam Tuhan selalu ada damai sejahtera. Ada perjuangan hidup, ya. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada perjuangan, bukan kita rasa berjuang itu dengan sesuatu yang aduh parah ya, aduh setengah mati. Tidak. Kalau kita di dalam Tuhan, semua diberikan kekuatan, yang terutama damai sejahtera. Nah, pembacaan kita pada siang ini mengingatkan itu. Saya membawa untuk kita saya mengingatkan itu. Mari teman-teman, tidak akan kita alami seperti yang kita baca pada siang hari ini. Kita waktu itu sudah ada di atas. Nah, kenapa Tuhan terangkan? Supaya kita mengerti dan supaya kita tahu, dan kita tidak usah ada di saat itu penderitaan cawan murka Allah yang ke-6 ini yang kita baca pada siang ini. Itu saja yang saya ingatkan. Tetap kembali saya di tiap pembacaan di akhir-akhir zaman ini, itu saja yang saya bisa selalu ingatkan. Jangan jauhkan kita dari Tuhan, diri kita. Tuhan selalu kasih kesadaran pada kita. Dan saya ingatkan, Tuhan tidak pernah menghukum anak-anaknya. Cuma kalau kita lari dari jalurnya, itulah kita sendiri yang membawa diri kita di dalam penderitaan yang dicaplok oleh iblis. Tapi kalau kita terus, walaupun kita tersandung, Tuhan yang tarik kita. Tuhan tahu kita punya kelemahan, Tuhan tahu kita punya keterbatasan kekuatan. Tapi karena kita mengaku Tuhan yang tetap melindungi kita, Dia akan bantu kita melalui karya Roh Kudus-Nya. Hanya itu, mari kita siapkan hati kita menyambut akhir zaman ini, yang kita diperjelas lagi dengan pembacaan Wahyu 16 ini, yaitu cawan murka Allah bagi orang-orang yang sudah tertinggal, dan Tuhan yang bertindak sendiri. Tangan Tuhan yang melakukan. Kita hanya menonton, tapi kita sudah menontonnya dari atas. Itu saja
yang saya bisa tambahkan, tidak terlalu panjang, tapi selalu saya ingatkan, mari diri kita, anak-anak Tuhan, keluarga kita, saudara kita, teman kita, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, karena begitu banyak peringatan yang Tuhan sudah berikan. Tidak ada alasan lagi saya tidak mengetahui, saya tidak pernah mendengar, tidak ada alasan. Maka kehidupan kita bersama Tuhan akan sukacita luar biasa. Kita hidup sampai pada akhir zaman ini, sampai kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Maranatha. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan adik-adik, setelah tadi pemberitaan firman Tuhan tentang di akhir masa kesusahan 7 tahun di mana terjadi perang Armageddon, marilah kita selalu berjaga-jaga dan berdoa, melakukan perintah Tuhan, termasuk yang akan kita lakukan saat ini, yaitu selalu melakukan perjamuan kudus menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk itu, mari siapkan hosti, anggur, atau roti, biskuit, atau juga sirup teh untuk perjamuan kudus. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih tadi kalau firman-Mu sudah diberitakan yang mengingatkan kami bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali sudah banyak yang terjadi. Untuk itu ajarlah kami, Allah Roh Kudus, ingatkan kami untuk terus waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Dan sekarang Tuhan, kami mau melakukan perintah-Mu, yaitu melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu kami mohon sekali lagi, ampunilah dosa-dosa salah kami Tuhan. Kami juga mengampuni sesama kami, dan sucikanlah kami dengan kuasa darah-Mu yang suci, supaya kami layak menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami laksanakan perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oke, kalau hosti anggur perjamuan kudus sudah diterima, kalau ada firman pada hosti atau roti perjamuan kudus, silahkan dibaca. Dan kami juga di House of Warlord Sentul City akan baca. Dan firman Tuhan pada hari ini adalah pesan Tuhan buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, juga khususnya bagi keluarga Warlord Ministry. Silahkan baca masing-masing. Kolose 3 ayat 12b. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur.
Ini itu Imamat deh. Ini ya mana? Imamat 26 ayat 13b. Aku telah meletakkan kayuku yang di atasmu dan membuatmu kamu berjalan tegak. Oke, itu penjajahan di Mesir maksud. Oke, terakhir Bapak punya Filipi 4 ayat 4 berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi khususnya teman-teman Warlot ya, pesan Tuhan melalui hosti di House of Warlot pertama, di dalam kita melayani, baik melayani Tuhan, melayani sesama, kita harus mengenakan apa? Belas kasihan ya, apalagi kerendahan hati, supaya waktu kita melayani sesama, Tuhan berkenan kepada kita karena kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, dengan berbelas kasihan, bukan menghakimi mereka ya, jiwa-jiwa yang kita layani. Kemudian pesan Tuhan yang kedua, kita harus bertekun. Bagaimana kita mau melayani kalau kita tidak tekun berdoa? Itu sama saja dengan omong kosong ya. Kita tidak dapat kekuatan kalau kita malas berdoa. Jadi teman-teman Warlot khususnya rajinlah berdoa. Terus yang ketiga apa tadi? Aku telah meletakkan. Ya, kalau kita melakukan itu semua, mengenakan belas kasihan, tekun berdoa, dan kita melayani Tuhan dengan sesama kita dengan sungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan, maka semua atau beban yang dipikul oleh manusia-manusia sesama kita yang kita layani dipatahkan oleh Tuhan. Artinya dibebaskan oleh Tuhan, baik dari ikatan dosa, ikatan ketergantungan narkoba, obat-obatan, terbelenggu oleh kuasa gelap, dan disembuhkan dari penyakit yang tidak sembuh-sembuh dan lain-lainnya. Itu kita patahkan atau beban yang dialami oleh sesama kita, dan akhirnya kalau kita sudah melakukan itu, kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Sebab ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, Tuhan Yesus berjanji apa? Aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bagus ya? Jadi pesan Tuhan buat keluarga Warlot, mari kita semakin gencar, rajin melayani Tuhan, melayani sesama. Kita angkat hosti yang kita percaya adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di Injil Lukas 22 ayat 19, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sambut firman ini dengan perkataan, kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu ingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di Bukit Golgota, yang sudah menebus kami dari dosa-dosa kami. Kami memperoleh hidup yang kekal dan keselamatan. Kami siap melayani Tuhan dan sesama kami. Dengan iman kami terima roti ini yang adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan makan dengan imannya. Putus gitu. Ya, kau ganti. Ya. Kemudian terima kasih dulu, terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian firman berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan. Sesudah makan, Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita sambut dengan berkata sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darah anak domba Allah yang suci, yang sudah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darahmu yang suci sudah memeteraikan kami
dengan keluarga kami menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta Kristus untuk memberitakan Injil-Mu, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman anggur perjamuan ini yang adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Nya. Sekali lagi, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud
Raja atas segala raja yang kami percaya memerintah di surga maupun di seluruh bumi, karena Engkaulah Raja atas segala raja. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami bisa beribadah kepadamu, memuji dan menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Dan kami berdoa sekarang buat pemerintah bangsa kami, kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga dan juga Wakil Presiden Bapak Maruf Amin sekeluarga dan semua pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik di jajaran sipil, militer, kepolisian, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai tingkat RT RW. Tuhan, karuniakanlah pemimpin-pemimpin bangsa kami ini roh takut akan Tuhan dan menjalankan pemerintahan yang adil dan bersih, sehingga bangsa kami akan dipromosi Tuhan di antara bangsa-bangsa dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena pemerintah bangsa kami bisa mengatasi kondisi perekonomian kami, sehingga ekonomi kami cukup tangguh dibandingkan dengan negara-negara lain. Terbukti dari capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,03%, yang cukup besar secara perekonomian. Kami bersyukur dan kami berdoa kiranya pertumbuhan yang baik ini akan terus bertahan, bahkan meningkat terus di sepanjang tahun 2023 karena pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Kemudian kami juga bersyukur kepadamu Bapa untuk disahkannya Omnibus Law, rancangan undang-undang kesehatan menjadi undang-undang, dan ini menjadi langkah awal perbaikan sistem kesehatan Indonesia secara menyeluruh. Di antaranya masyarakat Indonesia akan lebih mudah mendapatkan pengobatan, pembiayaan yang efisien dan transparan. Juga kami berdoa ya Tuhan Yesus, agar saudara-saudara kami di Pulau Papua, terdapat 12 kabupaten yang masuk dalam kategori rawan konflik selama pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, dikarenakan sistem pemilu yang masih menggunakan sistem noken. Kami berdoa agar pelaksanaan pemilu di Papua nanti diselenggarakan dengan sistem one man, one vote, agar tidak ada lagi nyawa yang melayang seperti saat menggunakan metode noken. Tuhan, kami berdoa juga buat pemerintah kami dan juga para anggota DPR dan termasuk kami Warlot yang menolak rencana yang menurut berita-berita di televisi, di CNN, di Indonesia akan diadakan konferensi LGBT. Untuk itu Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus rencana konferensi tersebut tidak jadi dilaksanakan di Indonesia. Kami lawan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa di balik itu ada roh-roh penyesat, roh-roh LGBT yang mau merusak bangsa kami, khususnya generasi muda. Untuk itu Tuhan, tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga sebagai Israel rohani di akhir zaman, kami memberkati bangsa Israel yang ada di Timur Tengah. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahannya, rakyatnya, sehingga mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan kami juga sebagai bangsa yang Israel rohani tetap Tuhan pakai untuk memberitakan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga tercapai semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, Juru Selamat kami. Dan untuk itu Tuhan, kami berdoa buat semua anggota Warlot agar terus rajin dan penuh sukacita
untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa dengan talenta yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap anggota, terutama talenta-talenta supranatural. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia, karena pada hari ini, hari Minggu 16 Juli tahun 2023, dan sepanjang minggu yang berjalan nanti mengalami hari ulang tahun. Untuk itu Tuhan, berkatilah dengan panjang umur, tetap sehat-sehat dan terus meningkat, baik dalam bisnis, karir, dalam pendidikan, dan juga dalam pelayanan. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, karena bisnisnya meningkat, omsetnya meningkat, dan juga dalam karir, jabatan di kantor terus naik, kami bersyukur bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudari yang mengalaminya. Dan Tuhan, kini kami berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan hidup seperti masalah keuangan. Tuhan tolonglah, berikan jalan keluar. Yang punya hutang banyak, Tuhan berikan pertolongan dapat membayar hutangnya sampai lunas. Dan yang ada dalam persoalan keluarga, Tuhan tolong juga pulihkan kembali keluarga-keluarga yang sedang goncang. Dan Tuhan, bagi yang bermasalah dalam kesehatan, yang sudah lama masih dalam keadaan sakit, kami tetap percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan dengan iman, terimalah kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang sakit, saudara-saudari yang sakit, sembuh sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam masalah apa saja, pergumulan apa saja, kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang sedang berduka karena orang-orang yang terkasih, mungkin orang tua, suami atau istri atau anak-anaknya, atau kenalan yang dipanggil oleh Tuhan, berikanlah kekuatan, penghiburan bagi keluarga-keluarga yang berduka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpinlah tiap-tiap keluarga kami, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang sedang berjuang dalam pendidikan, yang sedang bergumul dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan. Tuhan kiranya memberkati di minggu yang berjalan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot ini, kami memohon berkat dari Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah secara rohani dan jasmani, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga, dan kami yang beribadah di House of Warlot Sentul City ini mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.